Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya Mas Elan. Di sini saya akan menggantikan Mas Nara, melanjutkan dan menceritakan kisah drama rumah tangga di channel Hikmah Misteri ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita drama rumah tangga dengan judul Di Ujung Lelah. Melanjutkan part sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Iya bu, capek sekali Mirna. Ternyata bekerja saat kita punya anak balita itu susah ya bu. Gak bisa jauh dari anak. Niatkan bekerja karena ibadah nak, maka lelah dan capeknya akan dapat pahala. Iya bu, semoga saja Mirna betah kerja di situ. Loh, emangnya kenapa nak? Kamu ada masalah? Ya begitulah bu, kerja sebagai karyawan di toko baju harus banyak bersabar. Pelanggannya pada nyebelin, baju udah dites, diacak-acak, ujung-ujungnya gak jadi beli. Kan kesel kita bu. Nah, setiap pekerjaan pasti punya masalah dan risiko Mirna. Kalau kita sanggup menghadapi masalah dan risiko yang ada, maka kita akan sukses. Amin. Semoga saja Mirna sanggup melewati resiko kerja di situ ya bu. Iya nak, kamu pasti bisa. Ibu yakin. Aku larut bercerita dengan ibu tentang pekerjaan baruku. Ibu selalu memberi dukungan dan menyuntikkan semangat kepadaku. Rasa lelah dan capekku pun hilang. Aku kembali bersemangat bekerja. Apalagi aku punya tanggung jawab kepada Aska. Aku tak mau Aska kekurangan apapun, meski aku harus bersusah payah untuk mencari uang. Mirna, udah larut. Ibu istirahat dulu ya. Kamu juga istirahat. Besok kerja kan? Iya bu, besok Mirna kerja kok, ucapku. Hingga singkatnya pagi pun kembali menyapa. Hari telah berganti, aku sudah siap untuk berangkat kerja. Kutitipkan Aska di tempat penitipan anak. Tak lupa aku titipkan juga bekal Aska pada pengasuhnya. Mbak, saya titip Aska ya. Kalau dia rewel atau nangis, kasih susu formula. Dan kalau masih rewel juga, coba diajak main keluar atau di taman ya. Iya bu, saya akan lakukan seperti yang ibu sarankan. Ya sudah, kalau gitu saya pergi dulu ya mbak. Aku pun pamit pada pengasuh Aska di penitipan. Sayang, mama pergi dulu ya. Ma. Aska pun merengek minta ikut denganku. Sayang, mama kerja dulu, mau cari uang buat Aska. Nanti kita beli mainan ya. Aska mau mobil ma. Iya sayang, besok kita beli mobil ya. Sekarang mama kerja dulu, mau cari uang biar bisa beli mobil untuk Aska. Ya. Setelah aku bujuk dengan iming-iming mobil, akhirnya Aska pun tenang dan tidak merengek lagi. Berat sekali rasanya melepaskan anak satu-satunya untuk bekerja. Aska yang biasanya tak pernah jauh dariku, pasti dia merasa tidak nyaman di sini. Sabar ya nak, mama pergi sebentar. Mama janji, mama akan membahagiakanmu, apapun caranya. Tanpa sadar aku pun menitikkan air mata. Begitu berat aku meninggalkan Aska, anak semata wayangku. Aku pun segera berangkat meninggalkan tempat penitipan menuju toko tempatku bekerja. Saat di dalam perjalanan, aku berhenti sejenak di lampu merah. Tanpa sengaja netraku menangkap sebuah pemandangan yang sangat membuatku kaget. Saat itu aku lihat Mas Farid sedang memboncengi seorang wanita yang berusia lebih muda dariku. Siapa wanita itu? Kenapa aku tidak mengenalnya?
Aku tahu siapa saja saudara bahkan sepupu dari Mas Farid. Tapi wanita ini sangat asing, aku pun bahkan tidak pernah melihatnya. Hatiku saat itu tiba-tiba sakit saat melihat Mas Farid berboncengan dengan wanita lain. Meskipun aku berencana ingin bercerai dengannya, tapi walau bagaimanapun, aku ini masih berstatus istri sahnya, baik secara hukum maupun secara agama. Aku ingin mendekati motor Mas Farid, tapi lampu-rambu lalu lintas belum juga berwarna hijau. Rasa di hatiku sudah tak karuan saat itu. Ingin sekali aku melabrak mereka, tapi bagaimana caranya? Aku terjebak dalam kemacetan. Setelah berpikir-pikir, akhirnya aku pun berinisiatif mengambil gambar mereka berdua. Ku ambil gawai dalam tasku. Langsung saja ku potret gambar mereka berdua. Saat itu aku pun mendapatkan foto Mas Farid dengan wanita itu. Tak berapa lama lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Suara klakson silih berganti bergema di telingaku. Cepat-cepat aku pun memasukkan gawai ke dalam tasku kembali. Namun saat itu, aku kehilangan sosok Mas Farid dan wanita itu. Kemana perginya mereka? Kenapa cepat itu dia pergi? Pikiranku pun mulai kemana-mana. Aku sibuk memikirkan Mas Farid dengan wanita itu. Apa jangan-jangan Mas Farid selingkuh dengan wanita itu? Pantas saja selama aku di rumah ibu, dia tak pernah memberikan uang belanja. Bahkan untuk keperluan Aska pun dia lupa. Benar-benar keterlaluan kamu, Mas. Apa ini penyebab kamu lupa pada tanggung jawab pada buah hatimu? Kumahamku. Saat itu aku pun sudah sampai di toko pukul 8:30. Toko sudah dibuka oleh Ida, teman sekaligus pemilik toko tempatku bekerja. Selamat pagi, Ida. Sapaku pada teman SMA aku itu. Pagi, Mir. Gimana? Kamu betah kerja di sini? Tanya Ida sambil memajang manekin di depan tokonya. Insya Allah betah dah. Apalagi kan bosku cantik dan baik seperti kamu. Aku tahu Ida ini suka sekali dipuji-puji. Ah, kamu ini bisa aja, Mir. Oh iya, kamu sudah sarapan? Udah dah. Tadi sekalian sama anakku di rumah. Oh, ya sudah. Kukira kan belum. Biar aku traktir. Gimana kalau besok aku traktir, Mir? Boleh dah. Ida teman akrabku waktu di SMA dulu. Kami pun selalu satu kelas dari kelas 1 hingga lulus. Ida dulu adalah primadona sekolah. Ia memiliki wajah yang cantik dan juga kulit yang putih. Nyaris semua siswi iri melihat kecantikannya. Hingga setelah lulus SMA, dia ini dilamar oleh pengusaha pakaian. Makanya sekarang ia ini punya toko sendiri. Suaminya juga tampan dan juga baik. Sungguh sangat sempurna kehidupan dari Ida. Aku juga kadang sering iri melihat kebahagiaan dari Ida. Aku iri ketika kehidupan rumah tanggaku tak semanis yang kuimpikan. Aku juga kadang sedih ketika melihat suami Ida selalu romantis kepadanya. Bahkan Ida juga selalu dihadiahi barang mewah setiap ulang tahunnya. Berbanding terbalik dengan kehidupan yang aku janjikan. Suamiku bahkan tak pernah ingat kapan aku ulang tahun, apalagi memberiku hadiah yang mewah. Itu hanya ada di mimpiku saja. Mirna, kamu kok pagi-pagi sudah ngelamun sih? Suara Ida menyadarkanku dari lamunan panjangku. Ah, enggak dah. Aku hanya kepikiran anakku saja, kilahku. Memangnya anak kamu sakit, Mir? Tanya Ida dengan penasaran. Enggak dah. Anakku baru 2 hari aku titipkan di tempat penitipan. Jadi dia sering rewel dan nangis gitu di penitipan. Aku jadi kepikiran dia terus. Kenapa kamu tidak titipkan sama neneknya saja, Mir? Ibuku juga bekerja dah. Dia jualan kue di pasar. Oh, gitu ya, Mir. Aku boleh tanya sesuatu enggak? Emangnya kamu mau tanya apa dah? Apa kamu lagi ada masalah ya dengan suamimu? Maaf, bukannya aku lancang. Aku hanya ingin memastikan kalau kamu dan keluargamu baik-baik saja. Enggak dah, aku sedang tidak baik-baik saja. Aku sudah seminggu lebih pulang ke rumah ibuku. Dan aku berencana ingin berpisah dengan ayahnya Aska. Loh, kok bisa begitu, Mir? Emangnya kamu ada masalah apa sih? Masalah pribadi antara aku dan Mas Farid dah.
Tapi maaf ya, aku tak bisa ceritakan itu. Aku harap kamu bisa mengerti. Iya, gak apa-apa Mir. Aku juga gak maksa kamu untuk cerita kok. Aku hanya heran dan juga kaget saat melihat kamu, Mir. Aku lihat-lihat setelah kamu menikah, Mir. Kamu itu udah berbeda. Dulu kamu begitu cantik, langsing, dan menawan. Tapi sekarang, maaf, kamu terlihat lebih tua, Mir. Aku memang tidak seberuntung kamu dah. Aku hanya wanita rumahan yang selalu menunggu uang dari suami. Dan suamiku juga bukan pengusaha seperti suami kamu. Dia cuma pekerja serabutan yang kadang ada, kadang enggak. Bisa makan sehari 3 kali saja. Aku juga sudah alhamdulillah dah. Ida terlihat sedih melihat penampilanku. Raut wajahnya berubah sendu saat mendengar ceritaku. Maaf ya Mir, aku jadi buat kamu gak nyaman. Tidak apa-apa dah. Itulah namanya kehidupan. Ujian hidup kita kan beda-beda. Kamu benar Mir, ujian hidup kita beda-beda. Aku aja yang terlihat bahagia di mata orang, tapi nyatanya aku juga menyimpan kesedihan Mir. Sudah 6 tahun aku menikah. Aku pun belum dikaruniai anak. Mertua dan juga iparku selalu saja menyindirku. Katanya aku mandulah. Aku sakit hati Mir mendengarnya. Berucap seperti itu, wajah Ida pun tiba-tiba murung. Hingga jatuhlah butiran bening dari sudut matanya. Aku pun segera memeluk teman sekaligus sahabat lamaku semasa SMA itu. Kami lalu larut dalam tangisan masing-masing. Hingga saat itu singkatnya aku pun telah sampai di rumah. Assalamualaikum, ucapku ketika sampai di rumah. Waalaikumsalam. Cucu nenek sudah pulang. Kamu nangis gak tadi di sana? Tanya ibu sambil menurunkan Aska dari motorku. Nenek, Aska punya mobil baru, ucap Aska sambil memperlihatkan mobil-mobilan yang baru tadi ku beli. Ida tadi mengajakku ke mall untuk menghilangkan beban pikiran dan juga melupakan masalah kami masing-masing. Ida adalah orang-orang yang royal. Ia bahkan mengajakku ke salon, ke resto, bahkan dia juga membelikan mainan untuk anakku. Di samping kehidupan ekonominya yang serba cukup, Ida juga menyimpan duka yang teramat dalam. Ia sering disindir oleh mertua dan iparnya karena Ida belum bisa memiliki anak. Bahkan mertuanya menyarankan agar suami Ida ini untuk poligami. Hati Ida benar-benar hancur mendengar itu. Tapi beruntungnya suami dari Ida ini, dia tidak mau menikah lagi. Mereka pun memutuskan mengadopsi anak. Bahkan mereka juga punya rencana untuk melakukan proses bayi tabung. Wah, keren sekali mobilnya. Siapa yang beli, nak? Mama, jawab Aska dengan polos. Kamu sudah gajian, Mir. Kan baru 2 hari kerja. Enggak, Bu. Mirna belum gajian. Tadi Ida ngajak jalan-jalan ke mall. Dia juga traktirin Mirna makan. Kebetulan Mirna lihat mobil-mobilan itu dan Ida beliin buat Aska, Bu. Wah, baik sekali bos kamu ya, Mir. Dia itu bos sekaligus sahabat lama Mirna, Bu. Tadi Ida juga pengen healing katanya. Healing? Healing itu apa, Mir? Healing itu penyembuhan, Bu. Kalau kita lagi ada masalah atau suntuk. Nah, kalau kita healing, nantinya bisa mengurangi beban di kepala. Intinya gitulah, Bu. Memangnya si Ida lagi ada masalah, Mir? Ya namanya juga manusia, Bu. Pasti punya masalah. Cuma ya bentuk masalahnya aja yang beda. Ibu pun terlihat mengangguk kepalanya. Dulu sewaktu SMA, Ida ini sering bermain ke rumahku. Jadi ibuku sudah kenal dengan Ida sejak dahulu. Hingga singkat cerita, saat itu aku pun menidurkan Aska di ranjang. Saat itu sudah pukul 8 malam, jadwal Aska tertidur. Aku merebahkan tubuh di samping Aska, melepaskan penat dan lelah setelah berharian bekerja. Saat itu tiba-tiba sebuah pesan pun masuk melalui aplikasi WhatsApp di HP-ku. Malam, Mir. Bagaimana kabar kalian? Aska bagaimana? Sehat kan? Pesan singkat dari ayahnya Aska, yaitu Mas Farid. Ada apa dia chat aku malam-malam begini? Tumben, gumamku. Kami baik-baik saja, balasku dengan singkat.
padat dan jelas. "Aku ingin bicara dengan Aska, Mir," balasnya lagi. Aku pun saat itu mengambil gambar Aska yang sedang tertidur pulas, lalu kukirimkan kepada Mas Farid. "Aska sudah tidur, Mas. Apakah aku bisa bicara dengan kamu sebentar, Mir?" Tiba-tiba saat itu Mas Farid pun mengajakku bicara. Belum sempat ku balas, dia pun sudah memanggilku melalui video call. Saat itu aku pun langsung mereject panggilannya. "Kenapa kamu matiin, Mir?" tanyanya dengan emotikon sedih. Aku sudah tidak mempan dengan jurus raja itu. "Aku mau istirahat, Mas. Sudah malam," balasku dengan singkat. Aku pun tidak ingin menjalin hubungan lagi dengannya, apalagi setelah apa yang aku lihat tadi siang. "Kamu kenapa begitu sih, Mir? Emangnya apa sudah tak ada kesempatan lagi bagi kita kembali?" "Apa? Dia bilang ingin kembali setelah berselingkuh dengan wanita lain?" gumamku saat itu. "Aku sudah memberikan berpuluh kali kesempatan kepadamu ya, Mas. Dan sekarang kesempatan itu sudah tak ada lagi." "Mir, kamu tega misahin aku dengan Aska? Apa kamu bilang misahin kalian?" "Mas, aku sudah menyuruhmu untuk merawat Aska ya. Tapi kamu tak bisa. Kamu bilang kamu terlalu sibuk bekerja. Tak ada waktu menjaganya 24 jam. Sekarang kamu salahkan aku. Kau bilang aku memisahkan ayah dan anak. Apa ingatanmu sudah hilang?" jawabku kepada Mas Farid. "Dan juga, kamu sebagai ayah, kamu tidak bertanggung jawab pada anak, Mas. Jadi untuk apa kamu memikirkan Aska lagi?" Aku pun mulai tersulut emosi membalas pesan dari Mas Farid. "Apanya yang tidak bertanggung jawab, Mir?" tanya Mas Farid seolah tak bersalah. "Kamu masih bertanya. Selama kami di sini, emangnya kamu pernah gak kasih uang belanja untuk anakmu? Untuk aku saja tidak perlu, Mas, karena aku sebentar lagi akan jadi mantanmu. Tapi ini untuk anakmu, Mas. Dia butuh susu, butuh popok, butuh makan. Di mana tanggung jawabmu sebagai ayah?" Aku pun sudah tak sanggup lagi menyimpan beban ini. Dengan berat aku bertanya tentang tanggung jawabnya kepada Aska. "Mir, asal kamu tahu ya, setelah kalian pergi dari rumah, aku kesepian. Aku tak semangat bekerja. Aku bahkan tak punya uang, Mir. Bagaimana bisa aku kasih uang belanja untuk kalian?" Aku benar-benar tak menyangka, hanya karena masalah rumah tangga kami, dia melupakan tanggung jawab terhadap anaknya. "Oh ya? Kamu gak semangat kerja karena ini kan?" Akhirnya saat itu kukirimkan foto yang tadi siang kudapatkan saat di lampu merah. Saat itu hening tak ada balasan darinya. Aku yakin dia juga sudah mati kutu karena tertangkap basah sedang selingkuh. "Dari mana kamu dapat foto itu, Mir?" tanya Mas Farid dengan penasaran. "Aku sendiri yang memotretnya. Kenapa? Kamu kaget karena kamu ketahuan selingkuh?" "Bukan. Aku gak selingkuh, Mir. Dia itu kawanku yang kebetulan butuh tumpangan," ucapnya dengan banyak sekali alasannya. "Oh ya? Emangnya kalau kawan harus berpelukan gitu ya, Mas? Sudahlah, Mas. Kamu ngaku saja. Aku gak cemburu kok. Toh sebentar lagi kita akan bercerai kan secara hukum. Aku hanya miris saja melihatmu. Kau bahkan lupa memberi uang untuk anakmu, sedangkan kamu sibuk pacaran. Apakah itu ayah yang bertanggung jawab?" "Mir, kamu dengarkan aku dulu ya, Mir. Dia itu bukan pacarku, Mir. Kami cuma teman saja." "Terserahlah, Mas. Aku sudah gak peduli. Cuma satu permintaanku ya, Mas. Tanggung jawabmu terhadap anak kandungmu." Setelah lelah berdebat lewat online dengan ayah dari anakku, aku pun memilih untuk beristirahat. Kumatikan data seluler dan meletakkan gawai di atas nakas. Saat itu aku memilih tidur daripada menghabiskan tenaga pada hal yang tidak penting. Hingga singkatnya tak terasa sebulan kini telah berlalu. Akhirnya tibalah masanya aku mendapatkan gajian pertama dari tempatku bekerja. Aku sudah menantikan hari ini selama sebulan. Dan ketika bosku yang tak lain adalah temanku sendiri, dia datang ke toko pagi ini. Aku pun langsung menyapa dan menghampirinya. "Pagi dah. Pagi, Mir. Gimana kabarmu hari ini?" "Alhamdulillah baik dah."
Oh ya Mirna, ini buat kamu. Maaf ya, aku harus pulang terus. Soalnya aku harus ke rumah ibuku. Ibuku minta ditemani ke rumah sakit untuk check up. Ida pun lalu menyerahkan sebuah amplop putih kepadaku. Iya dah, gak apa-apa. Semoga ibu kamu lekas sembuh ya dah. Dan ini makasih loh dah, karena kamu ingat tanggal gajianku. Pasti dong Mir, aku pasti ingat kok. Ya sudah, kalau gitu aku pergi sekarang ya Mir. Iya dah, kamu hati-hati ya. Hatiku berdebar-debar saat mendapatkan amplop ini. Aku tidak tahu berapa isinya. Dan aku juga tidak pernah bertanya pada Ida berapa gajiku sebulan bekerja di toko miliknya. Hingga saat itu setelah memberikan amplop kepadaku, Ida pun pamit pulang. Mumpung toko masih sepi pengunjung, aku segera ke ruang ganti untuk melihat berapa jumlah gaji yang kuterima. Saat itu kubuka perlahan amplop putih itu, dan terlihat jelas deretan warna merah di sana. 4 juta. Aku kaget ketika melihat nominal uang yang berada di dalam amplop yang diberikan oleh Ida. Mataku pun berkaca-kaca. Aku terharu. Ternyata mendapatkan uang dengan jerih payah sendiri begitu membahagiakan hati. Baru kali ini aku merasa begitu bahagia sekali. Selama aku menikah, baru kali ini aku memegang uang dalam jumlah yang sangat banyak. Ya Tuhan, ini lebih dari cukup buatku. Terima kasih ya Allah. Aku begitu senang sekali mendapatkan gaji pertamaku. Ida, makasih banyak ya. Kamu memang teman yang paling baik dan mengerti keadaanku yang sedang membutuhkan uang. Gumamku saat itu. Aku benar-benar merasa bahagia sekali, hingga air mataku pun terus-menerus menetes. Aku sangat terharu dan juga bahagia. Sepanjang hari aku begitu bersemangat, bagaimana tidak. Di kepalaku sudah tersusun daftar kebutuhanku dan juga Aska. Mulai dari susu formula, pampers, uang bulanan untuk pengasuh di penitipan Aska, dan juga kebutuhanku sehari-hari. Hingga saat itu singkatnya saat pulang kerja dari toko, aku pun membelikan susu formula untuk Aska, popok juga martabak untuk ibu. Karena beliau ini sangat suka makan martabak telur. Pasti ibu akan senang jika kubelikan martabak. Kubelikan saja 3 porsi ah. Nanti kan kami akan makan bersama di rumah. Gumamku. Sepulang dari membeli kebutuhan Aska, aku pun langsung menuju penitipan untuk menjemput Aska. Tak lupa aku berikan uang bulanan untuk pengasuh Aska di penitipan. Saat itu Mbak Ina pun terlihat senang sekali. Makasih ya Bu Mirna. Loh, saya yang seharusnya berterima kasih sama Mbak Ina karena sudah mau menjaga anak saya sepanjang hari Mbak. Sama-sama Bu Mirna, itu sudah tugas saya. Hingga tepatnya pada pukul jam 6 sore, akhirnya aku tiba di rumah ibu. Ibu sudah menunggu di teras depan rumah. Assalamualaikum Bu, ucapku memberi salam ketika sampai di depan rumah. Waalaikumsalam. Wah, kamu gajian ya Mir? Tanya ibu saat melihat aku memborong susu dan popok dalam jumlah yang banyak. Iya Bu, Mirna beli susu dan popok buat Aska. Aku beli banyak agar bisa tahan lama Bu. Oh iya, ini Mirna beli martabak buat ibu. Semoga ibu suka ya. Aku pun menyerahkan sebungkus martabak telur kesukaan ibuku. Wah, makasih ya Mir. Semoga rezekimu mudah ya nak. Ibu suka sekali martabak telur. Udah lama juga ibu kepengen makan. Makasih ya nak. Semoga Allah mudahkan rezeki kamu. Amin. Ibu pun membantuku menurunkan barang belanjaanku. Aska juga terlihat senang karena susu dan popoknya sangat melimpah. Nenek, Mama beli susu banyak buat Aska loh Nek. Iya sayang, doakan Mama ya, supaya dia banyak rezekinya. Iya Nek. Hingga saat itu ke dalam setelah memasukkan barang belanjaannya, aku pun segera mandi dan berganti pakaian. Tak lupa aku tunaikan kewajibanku untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujudku itu aku berdoa, semoga semua masalahku segera berakhir. Aku ingin semua ini cepat selesai. Hingga singkatnya pada malam hari. Mirna, aku ingin bicara dengan kamu. Tiba-tiba saat itu Mas Farid mengirim pesan singkat kepada aku. Aku pun tidak membalas pesannya. Jika dia ingin bicara kepada aku, kenapa dia tidak ke rumah ibuku saja?
Untuk apa berbasa-basi lewat udara? Aku sudah berusaha sekuat tenaga agar menjaga jarak dan komunikasi dengan Mas Farid, agar aku ini terbiasa saat kami sudah resmi bercerai. Mirna, tolong, ada yang penting ingin kusampaikan kepadamu. Aku masih bergeming kuajukan pesan singkatnya. Mirna, ibuku sakit parah. Aku akan membayar cincin mas kawinmu, Mirna. Begitu aku membaca cincin kawinku, aku pun segera menelponnya. Halo mas, apa kamu sudah membeli cincin emasku? Tanyaku tanpa basa-basi melalui sambungan telepon. Iya Mir, tapi ada syaratnya. Aku tahu, pasti kamu jadikan cincin itu sebagai syarat ya, agar aku mau pulang dan rujuk dengan kamu kan? Sudah kuduga. Kau kira aku tak tahu ya mas? Mirna, aku bahkan sudah membeli cincin itu 2 kali lipat, seperti janjiku padamu. Oh ya? Memangnya dari mana kamu mendapatkan uang untuk beli cincin itu, mas? Apa kamu ngutang lagi? Atau kamu jual motor bututmu itu? Kamu jangan suuzon ya, Mirna. Aku kerja. Suuzon dari mana, mas? Gak salah bilang kamu, mas. Padahal malam kemarin kamu baru saja bilang kalau kamu selama gak ada aku dan Aska, katanya kamu tidak semangat bekerja. Bahkan uang saja kamu tak punya untuk beli susu dan popok. Tapi sekarang kamu bilang udah beli aku cincin emas. Kamu ngepet atau ngutang sih mas? Jujur saja, gak usah nipu aku lagi mas. Aku pun tidak habis pikir sama laki-laki satu ini. Sudah ketahuan bohong tapi masih saja ngeles kayak bajai. Dia kira aku ini masih Mirna yang dulu, Mirna yang gampang dibodohi dan ditipu. Tentu saja tidak. Aku bukanlah Mirna yang dulu. Apalagi jika sekarang kau berbuat curang terang-terangan kepadaku. Aku akan semakin mempercepat mengurus perceraian kita. Kamu gak usah bohongi aku lagi ya mas. Aku ini gak akan tertipu lagi oleh kebohonganmu ya. Aku sudah kenyang selama ini kamu bohongi. Oh iya, aku rasa cincin itu tak usah kau kembalikan lagi mas. Anggap saja itu sedekahku untukmu. Apa maksudmu berkata begitu, Mir? Tanya Mas Farid pura-pura bodoh. Aku yakin pasti dia belum punya uang untuk membeli cincin itu. Dia pun hanya ingin membujukku saja. Begitu saja jurusmu dari dulu, tidak pernah berubah. Apa aku harus mengulangi kata-kataku kembali? Aku tidak membutuhkan cincin itu lagi ya mas. Aku menyedekahkan cincin itu untukmu. Jika kamu ingin kawin lagi dengan perempuan itu, pakai saja cincin itu sebagai mas kawinnya ya. Aku sudah ikhlas melepaskanmu mulai saat ini ya mas. Mirna, apa yang kamu bicarakan? Perempuan yang mana? Siapa yang mau kawin lagi Mirna? Sudahlah mas, tak usah mengelak. Aku sudah tahu jika kamu sudah punya wanita lain. Jadi jika kamu ingin menikah lagi, silakan mas. Aku tak akan mengganggu pernikahan keduamu itu. Pakai saja cincin itu untuk mas kawin. Aku sudah ikhlas mas. Jujur saat itu aku sudah tidak memiliki rasa cemburu lagi kepadanya. Aku hanya kesal dan kecewa karena di saat status perceraian kami belum disahkan, dia malah sudah mengandang wanita lain. Dia juga lupa pada tanggung jawabnya pada Aska. Aku saat itu mencoba ikhlas pada keputusanku. Aku juga mencoba ikhlas melepaskan Mas Farid untuk wanita lain. Lagi pula di dalam hati ini sudah tak ada lagi cintanya untuknya. Hatiku sudah mati rasa untuknya. Mirna, dengerin aku ya. Aku sama sekali tak ada niat ingin menikahi wanita lain ya. Kami hanya berteman tidak lebih. Dia hanya temanku Mirna. Dan aku tidak akan menjadikan dia istriku. Karena dia bukan wanita yang baik Mir. Dia itu bekerja di tempat karaoke. Oh ya, tapi aku lihat kalian cocok kok mas. Naik motor sambil pelukan lagi. Udah kayak suami istri saja. Sindirku pada Mas Farid. Aku pun masih ingat betul saat wanita itu memeluk Mas Farid dari belakang. Dan sepertinya Mas Farid juga menikmati pelukan dari wanita itu. Dasar laki-laki buaya. Sudahlah mas, aku tidak ingin membahas hal yang tidak penting lagi. Aku mau istirahat. Besok aku harus bekerja. Apa? Kamu sudah bekerja Mirna? Di mana? Tanya Mas Farid dengan penasaran. Tidak penting di mana aku bekerja ya mas.
Yang paling penting, mulai sekarang kamu jangan menghubungiku lagi. Karena sebentar lagi kita akan jadi mantan. Kamu sombong sekali ya Mirna. Mentang-mentang kamu sudah punya kerjaan. Emangnya berapa gaji kamu sih? Gaji gak sampai 1 juta aja sudah sok-sokan. Ternyata laki-laki ini belum berubah juga. Kata-katanya selalu membuat tensi darahku menjadi naik. Udahlah mas, aku capek. Aku mau tidur. Assalamualaikum. Saat itu kumatikan telepon dari Mas Farid. Aku pun langsung mematikan sambungan telepon. Dengan semakin lama bicara dengannya, semakin naiklah tensi darahku. Entah kenapa aku dulu bisa tergila-gila sama laki-laki seperti itu. Sungguh bodohnya aku. Mungkin ini akibat karena aku tidak mendengar nasihat ibuku kala itu. Hingga singkat cerita, pagi pun kembali hadir. Aku sudah siap beraktivitas seperti biasa. Aska pun sudah rapi dan wangi. Sarapan pun juga sudah. Saat itu kami hanya tinggal berangkat. Bu, Mirna pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Iya bu. Aku pun saat itu mengendarai motor metik menuju tempat penitipan Aska. Dan setelah menitipkan Aska pada pengasuhnya, aku bergegas menuju ke toko tempatku bekerja. Saat sedang mengendarai motor, aku merasa ada orang yang sedang mengikuti saat itu. Perasaanku pun mulai tidak enak. Aku pun lalu melihat ke arah spion. Astagfirullah, itu kan motornya Mas Farid. Untuk apa dia mengikutiku? Aku saat itu segera mencari tempat keramaian, lalu singgah di sebuah warung makan. Aku ingin memastikan apakah benar itu Mas Farid atau bukan. Hingga saat itu aku pun sudah sampai di sebuah warung makan di pinggir jalan. Segera aku parkirkan motor, lalu aku memasuki warung makan itu. Kupesan teh hangat 1 porsi, lalu ku cari meja dan kursi yang kosong. Kebetulan meja yang aku tempati berdekatan dengan jendela kaca, jadi aku bisa melihat ke arah motorku. Ketika aku perhatikan, motor yang mengikuti tadi berhenti tepat di hadapan rumah makan yang sedang aku singgahi. Motor itu pun berhenti, si pengemudi menarik kaca helmnya. Aku saat itu bisa melihat jelas bahwa si pemotor yang mengikutiku tadi, dia adalah Mas Farid. Aku tidak salah lagi. Dia adalah Mas Farid, ayah dari anakku. Untuk apa dia mengikutiku? Apa mungkin dia sudah mengikutiku sejak dari rumah ibu? Apa tujuannya sih? Saat itu aku pun tidak tahu sama sekali dengan tujuan dari Mas Farid. Dan tak lama kemudian Mas Farid pun memarkirkan motornya di depan warung. Lalu dia pun langsung masuk ke dalam warung yang aku singgahi. Aduh, ngapain dia masuk ke sini sih? Emangnya ada apa sih dia mencariku? Untuk apa sih? Aku pun bertanya-tanya di dalam hati, dengan perasaanku yang saat itu mulai tidak nyaman. Aku pun masih duduk di kursi sambil menghirup teh hangat yang tadi ku pesan. Dan di saat aku asik meminum teh, tiba-tiba dia datang mendekati meja tempatku berada. Kau mengikutiku ya mas? Tanyaku tanpa basa-basi. Enggak, aku tadi hanya kebetulan lewat dan lapar. Aku juga ingin sarapan. Apa aku harus memperhatikan video rekaman kalau kamu menuntutiku? Aku pun mengancam dengan sebuah video rekaman. Padahal saat itu aku sama sekali tak punya video itu. Saat itu aku hanya menggertaknya apakah dia mau mengakui perbuatannya. Oke, baiklah. Aku memang mengikutimu dari tadi, Mir. Aku ingin tahu bagaimana kondisimu dan Aska. Aku hanya tersenyum kecut. Pasti saat itu ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang dia ingin dariku. Tumben kamu perhatian, Mas. Kenapa baru sekarang? Aku pun lalu menatapnya dengan sinis. Aku yakin pasti ada maksud dan tujuan karena dia mengikutiku. Aku tahu jelas sifat laki-laki ini. Memangnya aku tak boleh perhatian sama istriku sendiri. Ingat ya Mirna, kamu ini masih berstatus sebagai istriku ya. Tapi kalau kamu masih menganggap aku istrimu, kenapa kamu agak memberikan uang belanja untuk aku dan anakmu, Mas? Bagaimana aku mau kasih uang jajan buat kamu kalau kamu saja lari dari rumah, Mir? Aku tidak lari dari rumah ya, Mas. Aku sudah bilang baik-baik padamu sebelum aku pulang ke rumah ibuku. Jaga bicaramu ya, Mas. Asal kamu tahu, kaulah penyebab aku begini. Kalau kamu laki-laki yang baik, tidak mungkin istrimu pergi darimu.
Wajah Mas Farid pun mulai bermuram durja. Ia saat itu sepertinya menahan marah. "Marahlah, permalukan saja dirimu di tempat umum seperti ini. Maka aku akan secepatnya mengurus surat cerai di pengadilan agama." "Kamu semakin hari semakin berani melawanku ya Mirna. Kau sudah sangat berubah, tidak seperti dulu." Tatapannya tajam seperti hendak menerkamku. Tapi aku tidak lagi takut kepadanya. Aku sudah terlalu lama takut dan menurut pada laki-laki ini. "Aku begini juga karena ulahmu ya Mas. Aku sudah terlalu lelah kau sakiti. Aku lelah hidup dalam kekanganmu. Dan kini aku tak mau lagi tunduk padamu. Aku ingin terlepas darimu ya." Aku pun saat itu membalas kata-katanya dengan sangat tajam. Raut makanya berubah menjadi bias. Mungkin saja ia tersinggung dengan ucapanku. "Kau semakin lancang ya Mirna. Aku tak menyangka kau yang dulu pendiam jadi seperti singa. Apa ini karena kamu sudah bekerja? Jadi kamu tak patuh lagi pada suamimu?" "Kita sebentar lagi jadi mantan ya Mas. Jadi tak usah kau sebut dirimu sebagai suamiku. Bukankah saat aku keluar dari rumahmu, aku bahkan tak punya uang sepeser pun? Apakah aku harus duduk diam saja di rumah sampai anakku ini mati kelaparan?" Mas Farid hanya terdiam. Wajahnya yang awalnya gerang kini mendadak pilu. "Kau juga bahkan tak memberikan kewajibanmu pada anak kandungmu sendiri ya. Kau bahkan tak memberi pun sepeser pun. Apa kau lupa dia itu butuh popok, susu dan makanan? Kau lupa? Apa aku akan diam saja? Tidak, aku tidak sepertimu yang tega melihat darah dagingnya kelaparan ya Mas." Saat itu dia masih bergeming. Semakin lama aku di sini, emosiku malah semakin meledak-ledak. Orang-orang bahkan melirik ke arahku. Pasti mereka berpikiran yang buruk tentangku karena bertengkar di tempat ini. Lebih baik aku pergi saja dari sini daripada semakin lama di sini aku jadi gila. "Mbak, berapa teh manis hangatnya?" tanyaku pada mbak penjual warung. 5.000 mbak, saut si mbak penjual. Aku pun saat itu segera mengambil uang dari dalam dompet. Kutinggalkan Mas Farid dari yang masih duduk di tempatnya semula. Aku tak mau menghiraukan panggilannya. Percuma saja aku berdebat panjang lebar dengannya karena tak ada faedahnya. Lebih baik aku pergi saja dari sini. Saat itu singkatnya segera aku pacu motor metiku meninggalkan warung makan itu. Lega rasanya bisa pergi dari hadapan Mas Farid. Dia bahkan tidak merasa bersalah, malah menyalahkan aku dengan tuduhan lari dari rumah. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Udah salah malah nyalakan orang. Aku saat itu tidak fokus mengemudi motor. Daripada terjadi kecelakaan lalu lintas, lebih baik aku pun berhenti sejenak. Penat sekali pikiranku sekarang. Aku ingin segera bebas dari Mas Farid. Aku ini ingin statusku menjadi jelas. Tidak seperti ini. Janda bukan, istri bukan. Sangat tidak jelas. Akhirnya saat itu aku pun memutuskan pergi ke pengadilan agama. Iya, ini adalah waktu yang tepat untuk mengurus surat-surat cerai agar aku ini bisa segera bebas dari Mas Farid. Saat itu singkatnya aku pacu kembali motor metik menuju kantor pengadilan agama. Aku menjumpai bagian informasi mengenai pendaftaran gugatan cerai. Dan setelah aku bertanya tentang syarat-syarat kepada petugas itu, saat itu untungnya saja aku sempat membawa buku nikah dan berkas-berkas penting saat itu. Kalau tidak aku bisa kesusahan mengurus surat cerai. Hingga setelahnya sepulang dari kantor pengadilan agama, aku pulang ke rumah ibu untuk mengambil berkas-berkas yang diperlukan. Selanjutnya aku pun mendatangi kantor kepala desa untuk membuat surat keterangan dari kepala desa. Saat itu ada rasa ragu untuk mendatangi kantor lurah. Pasalnya petugas di sana pasti akan bertanya-tanya perihal kandasnya rumah tanggaku. Apalagi petugasnya adalah ibu-ibu. Pasti di sana akan banyak sekali pertanyaan yang akan kudengar nantinya. Tapi kalau aku tidak mengurus berkas ini secepatnya, aku tidak bisa mendaftar gugatan cerai di pengadilan agama. Ya saat itu aku pun sudah harus memantapkan hatiku untuk mendatangi kantor kepala desa. "Permisi, Assalamualaikum," ucapku ketika memasuki ruang petugas pembuatan surat menyurat di kantor kepala desa. "Waalaikumsalam," jawab mereka serentak. Ada 3 petugas wanita yang bertugas mengetik surat di kantor ini. Saat itu aku pun sedikit tidak berani,
namun aku harus siapkan mental. Silakan duduk, Mbak Mirna. Apakah ada yang bisa kami bantu? Tanya seorang petugas bernama Mbak Ros. Mbak Ros ini bertugas bagian pengetikan surat di kelurahan yang aku tinggali. Begini Mbak Ros, saya mau buat surat keterangan untuk mengajukan gugatan di pengadilan agama. Mata Mbak Ros pun menyipit. Beliau memandangku dengan lama. Gugatan apa ya Mbak? Tanya wanita berumur 30-an itu. Gugatan cerai Mbak, jawabku dengan pelan. Apa? Mbak Mirna ingin bercerai dengan Mas Farid? Suara Mbak Ros yang cukup kaget membuat teman-temannya pun ikut kaget. Lalu mereka pun sontak melihat ke arahku. Aduh Mbak Ros, bisa pelankan suaranya gak sih? Orang lain kan jadi dengar. Ucapku dengan merasa tak suka dengan sikap petugas yang satu ini. Kok bisa sih Mbak? Emangnya ada masalah apa? Kelihatannya kalian ini akur-akur saja. Jiwa kepo ibu 3 anak ini pun meronta-ronta. Aku saat itu sangat enggan membahas masalah pribadiku. Maaf Mbak Ros, saya tidak bisa menceritakan masalah pribadi saya. Biar nanti saya jelaskan di depan hakim. Ucapku tak suka berbasa-basi. Ah, Mbak Mirna, begitu saja marah. Saya kan tanya baik-baik Mbak. Bujuknya membuatku semakin tak suka. Hingga singkatnya akhirnya Mbak Ros pun mengetik surat keterangan untukku. Aku lalu memberikan fotokopi kartu keluarga dan juga fotokopi KTP sebagai pelengkap identitas. 10 menit berselang akhirnya surat kuasa pun selesai juga. Ini Mbak, suratnya sudah selesai, ujar Mbak Ros seraya menyerahkan surat yang aku minta. Aku pun tak lupa memberinya amplop sebagai tanda terima kasihku untuknya. Terima kasih ya Mbak. Oh iya, jangan lupa berkas itu minta tanda tangan kepala desa ya. Mbak masuk saja ke ruangannya. Itu di ruang sebelah. Baik Mbak, terima kasih. Aku pun langsung menuju ke ruang kepala desa. Di dalam ruang kepala desa rupanya sedang ada tamu. Saat itu terpaksa aku pun harus menunggunya di depan ruangannya. Sampai di sini dulu kisah ceritanya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.